Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian, proses terbentuknya, upaya sekaligus manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Florika Dwi Ega Diantasari. Yang kedua ada Lintang Fatihatur Roisa. Dan yang ketiga ada Rizky Ananda Alvita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Alvita dari kelompok 3 offering C8. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang pertama itu ada iman. Iman dalam bahasa Arab itu berasal dari bentuk masdar dari fi'il madli yang berarti percaya atau yakin. Nah, iman dapat diartikan sebagai percaya yang menggambarkan tentang sikap mental atau jiwa dari seseorang yang mempercayai atau meyakini. Nah, selain itu, iman juga diartikan sebagai kepercayaan yang dapat atau diartikan sebagai kepercayaan yang berarti menunjuk pada sesuatu yang dipercayainya. Jadi, secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan segala anggota badan. Selanjutnya ada Islam. Nah, menurut bahasa, Islam itu berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, dan berserah diri. Nah, Islam adalah nama agama, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada para umat manusia. Nah, agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Nah, Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para rasul dari sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Lalu, Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu terakhir Allah yang diturunkan untuk umat manusia. Nah, karena itu agama ini sudah sempurna dan senantiasa sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak masa diturunkannya 14 abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia yang ditutup dengan hari kiamat kelak. Selanjutnya yang terakhir yaitu ihsan. Nah, secara etimologis kata ihsan ini berasal dari asana, yusina, dan ihsanan yang berarti berbuat baik. Nah, secara terminologis, ihsan berarti apabila seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat dari perbuatannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Florika Dwi Ega Diantasari. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang proses terbentuknya iman dan upaya untuk meningkatkannya. Proses terbentuknya iman dalam ajaran Islam dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama fitrah ilahi, yang kedua hidayah, yang ketiga ada tafsir ihsani. Yang pertama fitrah ilahi. Iman dalam diri manusia diawali dengan adanya fitrah tauhid atau menyembah Allah. Fitrah ini Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih ada di kandungan atau dalam rahim ibunya. Umumnya fitrah ini akan tumbuh dalam diri manusia manakala dalam lingkungan keluarga atau sosialnya adalah agama Islam. Teguh tidaknya iman dalam diri manusia tergantung dalam hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah telah menetapkan dan memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertuhan dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada surat Quran surat Al-Rum ayat 30 yang berbunyi, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah atau tataplah ke atas." Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kenyataannya manusia tidak mengetahui hal tersebut. Quran surat Al-Rum ayat 30. Nah, yang kedua ada hidayah. Hidayah merupakan kehendak atau masyiah dari Allah semata. Iman juga terbentuk karena adanya hidayah dari Allah SWT. Dari semua sebab terbentuknya iman, hidayah merupakan sebab utama yang paling menentukan iman itu terbentuk dalam diri manusia. Karena seorang tidak dapat mempengaruhi seorang untuk beriman tanpa adanya hidayah dari Allah SWT.
Hidayah dibedakan menjadi 5. Yang pertama, hidayah al-fitri atau petunjuk insting. Yang kedua, hidayah al-hawas atau petunjuk indrawi. Yang ketiga, ada hidayah al-akal atau petunjuk akal. Yang keempat, hidayah al-din, petunjuk agama. Yang kelima, hidayah at-taufik atau petunjuk khusus. Pada binatang, Allah SWT hanya memberikan 2 hidayah, yaitu petunjuk insting atau hidayah al-fitri, yang kedua petunjuk indrawi atau hidayah hawas. Keseluruhan hidayah sisanya adalah anugerah untuk manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia diberi kebebasan untuk memilih agama sebagai agamanya. Karena diberi kebebasan inilah, kemungkinan bagi setiap manusia untuk menjadi muslim hanya sebesar 50%. Apalagi manusia yang ditakdirkan lahir dari keluarga yang non-muslim. Tipis kemungkinan untuk mereka bisa masuk agama Islam. Oleh sebab itu, diperlukan hidayah lain dari Allah yang disebut hidayah taufik. Pada binatang, Allah SWT telah menetapkan 2 hidayah. Yang pertama, hidayah al-fitri atau petunjuk ihsani, dan yang kedua ada hidayah al-hawas atau petunjuk indrawi. Selanjutnya, yang ketiga ada ikhtiar ihsani. Dalam diri setiap muslim, iman sifatnya berubah-ubah atau tidak tetap, kadang kuat, kadang lemah, kadang naik, dan kadang turun. Oleh karena itu, ikhtiar ihsani sangat berperan penting dalam pembentukan iman. Sebagai muslim, seharusnya tahu tentang cara-cara untuk meningkatkan iman, sehingga iman dalam diri setiap muslim bisa terjaga kekuatannya. Setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara untuk meningkatkan iman di dalam dirinya. Berikut ini akan saya jelaskan sedikit tata cara atau beberapa tata cara untuk meningkatkan iman. Yang pertama ada menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam konteks ini, pendidikan berperan penting dalam menciptakan atau memberi keyakinan dan pandangan hidup seseorang. Manusia yang dididik di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga muslim atau Islam, maka jadilah ia seorang muslim. Dan sebaliknya, jika seseorang dididik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat non-muslim atau non-Islam, maka jadilah dia beragama non-muslim. Meskipun begitu, kembali lagi atas kehendak Allah yang diberikan. Tak kala Allah menurunkan hidayah pada orang tersebut, maka apapun dan bagaimanapun lingkungannya, ia pasti menjadi seorang muslim jika Allah menghendaki dia menjadi seorang muslim atau beragama Islam. Cara meningkatkan keimanan yang kedua, selanjutnya ada zikir, tafakur, dan tadabbur. Mengingat nama Allah dan menghadirkan nama Allah di setiap waktu di dalam hati kita akan membawa efek yang sangat besar terhadap kedalaman dan kemantapan iman. Karena orang yang selalu berzikir akan mengingat Allah, sehingga segala perilaku dan perbuatannya akan mendapatkan hidayah dari Allah. Selanjutnya, cara untuk meningkatkan iman adalah dengan cara ingat mati. Seperti kita selalu mendoakan orang yang sudah meninggal. Manifestasi iman Islam ihsan. Yang pertama adalah hakikat dan manfaat ibadah. Yang pertama, hakikat ibadah. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan juga hubungan manusia dengan semua makhluk hidup. Yang kedua adalah manfaat ibadah. Di antara fungsi-fungsi pokok ibadah bagi manusia adalah yang pertama, menjaga keselamatan akidah. Yang kedua, menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi. Yang ketiga, mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Yang kedua adalah macam-macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah khusus, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ibadah umum, yaitu ibadah
yang jenis dan macamnya tidak ditentukan baik oleh Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama. Lalu yang ketiga, ada syarat diterimanya ibadah. Agar semua ibadah yang ditujukan kepada Allah tersebut benar dan bernilai sebagai amal ibadah yang diterima olehnya, disyaratkan memenuhi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah semata. Suatu ibadah dikatakan ikhlas jika ibadah itu dilakukan murni karena Allah semata tanpa dicampuri dengan maksud-maksud selain Allah, seperti ingin dipuji orang, ingin terkenal, dan sebagainya. Lalu dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh dari Rasul-Nya. Yang keempat ada sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi orang Islam. Dari sekian ibadah, sholat adalah inti dari semuanya. Di antara keistimewaan dan kelebihan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, perintah sholat 5 waktu diwahyukan di luar planet bumi. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Yang keempat, dengan sholat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat. Yang kelima, sholat adalah ibadah yang paling keras perintahnya. Yang keenam, sholat adalah amalan perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah. Lalu, sholat adalah wasiat terakhir semua nabi kepada umatnya. Sholat adalah saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Sholat adalah media untuk memohon pertolongan kepada Allah, wujud rasa syukur manusia kepada Allah. Lalu, sholat menjadi syarat pertama dari kebahagiaan orang-orang beriman yang akan menjadi pewaris surga dalam kehidupan di akhirat nanti. Nah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Selebihnya, jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.